Selamat sore Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan saya Sadewa Wahyu Prasaja dari Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Pengembangan Web GIS, Potensi Pembangunan Fasilitas Waste to Energy berbasis multikriteria untuk penentuan lokasi ideal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk latar belakang penelitian ini didasari oleh kondisi krisis sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini bisa kita lihat bahwa dari data tahun 2024 menunjukkan timbulan sampah harian di sini mencapai sekitar 1.950 ton atau sekitar 708.000 ton per tahun. Ini merupakan jumlah yang sangat tinggi untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dengan penduduk yang sangat tinggi. Nah, kapasitas pengolahan sampah yang ada saat ini seperti TPA dan TPS sudah sangat terbatas dan tidak sebanding dengan laju produksinya. Hal ini menimbulkan tekanan serius pada lingkungan. Kemudian, teknologi waste to energy ini hadir sebagai solusi untuk mengurangi volume sampah, sekaligus menghasilkan energi yang terbarukan. Namun, pada pembangunan fasilitas waste to energy ini tidak bisa sembarangan. Diperlukan kajian lokasi yang mendalam. Permasalahannya, hingga saat ini belum ada sebuah platform web GIS interaktif di daerah istimewa Yogyakarta yang mengintegrasikan analisis multikriteria untuk membantu menentukan lokasi ideal dari waste to energy secara komprehensif dan partisipatif. Kemudian dasar inilah yang menjadi celah atau gap yang coba saya isi melalui penelitian ini. Nah, kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan. Berangkat dari latar belakang tadi, di sini saya merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur arsitektur WebGIS berbasis multikriteria yang efektif untuk menentukan lokasi waste to energy. Kemudian, kriteria spasial apa saja yang paling relevan dan berapa bobot idealnya untuk kondisi geografis di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, bagaimana tingkat akurasi spasial, performa teknis, dan usability sistem yang dikembangkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan platform web GIS interaktif dengan integrasi penuh analisis multi kriteria evaluation atau MCA. Kemudian menentukan parameter evaluasi yang optimal seperti jarak, lahan, jalan, dan juga sampah berdasarkan kajian literatur dan juga validasi lapangan. Kemudian kita akan mengevaluasi akurasi spasial dan usability system untuk menjamin keandalannya sebagai alat pendukung untuk menentukan dari lokasi pembangunannya. Nah, kemudian di sini ada manfaat dan juga batasan dari penelitian ini. Manfaat ini saya bagi menjadi dua. Secara praktis, sistem ini akan menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah, khususnya Bapeda dan juga Dinas Lingkungan Hidup dalam perencanaan pembuatan lokasi waste to energy yang transparan dan sesuai dengan peraturan tata ruang. Secara teoritis, penelitian ini akan menjadi referensi teknis untuk integrasi tools geospasial open source seperti PostGIS, Leaflet dalam studi kesesuaian lahan. Agar penelitian lebih fokus, saya memberikan batasan wilayah studinya. Di sini meliputi 5 kabupaten kota di DIY. Kemudian analisis ini difokuskan kepada aspek spasial dan juga lingkungan. Sementara aspek ekonomi dan sosial dibahas secara terbatas. Sistem yang dibangun adalah prototipe dengan fitur esensial dan data yang digunakan sebagian besar adalah data sekunder yang telah kita validasi. Kemudian untuk data penelitian di sini ada beberapa sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu kita dapatkan melalui survei lapangan
yaitu contohnya seperti data GPS dan observasi fisik lahan. Kemudian ada data dari open source seperti OSM dan juga DMNAS. Contohnya seperti jaringan jalan yang digunakan untuk sebagai parameter nanti, kemudian elevasi dan kemiringan lereng, kemudian ada data sekunder seperti sebaran TPA, tata guna lahan, dan juga kepadatan penduduk. Ini yang akan menjadi parameter utama dari penentuan lokasi pembangunan waste to energy untuk wilayah DIY dengan sumbernya dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, BPS, dan juga BIG. Nah, di sini untuk metodologi penelitian akan berjalan secara sistematis. Saya akan memulainya dengan mengumpulan data primer seperti tadi, survei GPS, kemudian ada data sekunder, dan akan melalui pemrosesan di QGIS seperti digitalisasi dan juga reproyeksi. Inti dari analisis ini adalah metode multi kriteria evaluation atau weighted overlay. Di sini saya nanti akan menggabungkan beberapa kriteria seperti jarak dari pemukiman, ketersediaan lahan, akses jalan, dan kedekatan dengan sumber sampah masing-masing. Kriteria akan dinormalisasi dan diberi bobot lalu disesuaikan overlay-nya untuk klasifikasi tidak sesuai hingga sangat sesuai. Hasil analisis ini kemudian akan saya implementasikan ke dalam sistem WebGIS yang dikembangkan menggunakan Laravel sebagai backend, Postgre atau PostGIS sebagai basis data spasial, dan Leaflet.js untuk peta interaktif di bagian front-end-nya. Nah, di sini ada harapan dari atau perkiraan tampilan dari WebGIS yang akan dibuat. Nah, demikian proposal saya secara ringkas. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem WebGIS yang mengintegrasikan analisis multikriteria untuk membantu menemukan lokasi ideal pembangunan fasilitas waste to energy di DIY. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, mungkin pertanyaan pertama di sini eh, pertanyaannya di sini ada pertanyaan yaitu Anda menyebutkan menggunakan metode weighted overlay dengan bobot untuk kriteria tertentu. Bagaimana Anda memastikan bahwa bobot misalnya 30% untuk jarak pemukiman, 25% untuk lahan, itu objektif dan tidak subjektif berdasarkan asumsi Anda pribadi? Apakah ada metode ilmiah yang akan digunakan untuk menjustifikasi bobot-bobot tersebut? Kemudian jawaban dari saya yaitu saya menyadari bahwa penentuan bobot sangat subjektif dapat mengurangi kredibilitas hasil analisis. Oleh karena itu, saya tidak akan menentukan bobot secara arbitrer. Rencananya, bobot akhir akan ditetapkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, saya akan melakukan kajian literatur mendalam terhadap studi kasus sejenis baik di Indonesia maupun internasional, khususnya yang membahas lokasi TPA dan juga fasilitas waste to energy. Dari sana, saya akan mendapatkan gambaran tentang bobot umum yang digunakan oleh para ahli. Yang kedua, saya berencana menggunakan metode analitik hierarki proses atau SCP. Dalam metode ini saya akan menyusun kuesioner perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antar semua kriteria. Kuesioner ini kemudian akan disebarkan kepada beberapa pakar atau stakeholder kunci. Misalnya dari DLH, Bapeda, dan akademisi di bidang tata ruang dan lingkungan di UGM. Dari penilaian mereka akan dihitung konsistensi jawaban dan kemudian dihitung bobot prioritas setiap kriteria secara matematis. Dengan demikian, bobot yang digunakan bersifat lebih objektif karena mewakili konsensus para ahli dan sesuai dengan konteks lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pertanyaan kedua di sini ada dalam batasan masalah. Anda menyebutkan bahwa aspek sosial hanya dibahas terbatas, padahal pembangunan fasilitas seperti waste to energy sangat rentan penolakan masyarakat atau social opposition. Bukankah mengabaikan faktor masyarakat bisa membuat hasil penelitian Anda meski secara spasial tepat menjadi tidak visible untuk diterapkan? Eh, di sini saya cukup setuju bahwa aspek sosial terutama penerimaan masyarakat adalah faktor kritis yang tidak boleh diabaikan. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan batasannya. Saya
tidak mengabaikan sepenuhnya aspek sosial ekonomi. Saya akan membahasnya sebagai faktor pendukung dan pertimbangan lanjutan. Dalam melakukan analisis spasial ini, saya memang fokus pada parameter teknis spasial lingkungan yang terukur dan memiliki data spasial eksplisit seperti jarak dari permukiman, kriteria. Ini sendiri merupakan proksi awal untuk meminimalkan dampak sosial dan konflik. Namun saya menyadari bahwa itu saja belum cukup. Oleh karena itu, dalam tahap validasi lapangan dan pembahasan hasil lokasi-lokasi yang teridentifikasi sebagai sangat sesuai secara teknis akan saya evaluasi kembali dari lensa sosial. Saya akan mencatat indikasi awal seperti kepadatan penduduk di sekitarnya, jenis permukiman, dan potensi konflik penggunaan lahan berdasarkan observasi. Temuan ini akan menjadi bagian penting dalam rekomendasi akhir. Di sini saya akan menegaskan bahwa laporan hasil Webgis ini adalah praseleksi sebelum keputusan final diambil. Ada studi kelayakan sosial yang mendalam seperti survei persepsi pendampingan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pengguna sistem ini. Dengan demikian, sistem ini dapat berfungsi sebagai filter awal yang kuat secara teknis yang kemudian harus dilengkapi dengan kajian sosial sebelum implementasi. Mungkin itu saja, mungkin itu saja. Sekian, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.